Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita mengagung pada malam berbahagianya mantan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat tergerakkan langkah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala sama-sama dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidaklah menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Selanjutnya salam dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat kepadanya, kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang Tuhan hormati Imam Syekh Masjid Tuhan Gabri, para pengurus, para remaja, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tiba malamnya puja Allah memberi kesempatan pada ulun untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu jamaah sekalian. Perlu dijelaskan bahwa kentut ulunnya lebih juga dari ulun. Hanya saja mungkin Allah diberi sebuah kesempatan bagi ulun untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu semua untuk menyampaikan nasihat. Mungkin nasihatnya lebih berat atau lebih utama kepada ulun tuan sekalian dan mudah-mudahan bermanfaat juga kepada para jemaah sekalian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat tahun ini, tahun terakhir ini, banyak sekali dari saudara-saudara kita ataupun kerabat-kerabat kita, orang yang kita kenal, yang sudah Allah ambil, yang dulunya ada bersama kita, sekarang mereka sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang dulunya dia masih sehat, namun pada kesempatan kali ini Allah cabut kenikmatan sehat itu dari dia sehingga dia tidak bisa bersama kita untuk sama-sama menjalankan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga saudara-saudara kita yang ingin yang sehat badannya, sehat jasadnya, tapi tidak punya kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan kita karena satu dan lain hal, apakah karena dia bekerja ataupun hal lainnya. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang, di zaman pandemi seperti ini, orang disibukkan dengan perkara masing-masing. Namun patut kita syukuri bahwa kita masih Allah memberikan kesempatan sehingga kita masih bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk memperbanyak amal soleh kita sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini merupakan nikmat yang luar biasa yang tidak bisa dihitung dengan materi? Berapa banyak orang di luar sana ingin seperti kita melaksanakan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, tapi tidak punya kesempatan. Bagi mereka, masjid-masjid tertutup rapat, mau keluar rumah pun tidak bisa. Namun alhamdulillah binikmatihi, kita di Aceh ini, terutama di Aceh Besar,
masih bisa kita keluar pasar, mendirikan sholat fardu di masjid, sholat berjamaah di masjid negara. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Namun berapa banyak orang di antara kita yang Allah berikan kesempatan ini kemudian dia sia-siakan kesempatan itu. Sungguh merugi. Sungguh merugi. Kenapa? Ketika Allah memberikan kesempatan yang begitu dahsyat, namun dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tidak semua orang bisa menikmati dan menjalankan ibadah Ramadan sebagaimana kita laksanakan dengan khusyuk dan khidmat. Banyak orang berangan-angan seperti kita, tapi tidak punya kesempatan dan hal lainnya. Tapi kenapa banyak di antara kita mungkin, atau mungkin diri kita juga masih kadang lalai. Sungguh merugi jika Ramadan kali ini tidak lebih baik dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Karena Ramadan tahun ini itu spesial, tidak sama dengan Ramadan-Ramadan lainnya. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin bahwa kita yang hadir hari ini di masjid ini akan bisa bertemu kembali di Ramadan yang akan datang. Maka saya pribadi mengajak dan mengingatkan pada diri saya sendiri dan para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita manfaatkan momentum-momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi ini adalah merupakan Ramadan kita yang terakhir. Boleh jadi ini merupakan malam kita terakhir bisa bersalat berjamaah bersama. Dan tidak ada yang menjamin, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan hidup sampai esok pagi. Kaum muslimin oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini atau malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-18 Ramadan. Artinya hanya sisa beberapa malam lagi kita bisa melaksanakan atau menghidupkan malam-malam Ramadan. Maka oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak diri saya dan para jamaah sekalian untuk senantiasa kita upgrade lagi, kita perbaiki lagi niat kita perbaiki lagi semangat kita, sehingga kita bisa memanfaatkan momentum-momentum yang sisa beberapa hari lagi ini untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita semua untuk berpuasa? Hai orang-orang beriman, berpuasalah sebagaimana Allah memerintahkan puasa, mewajibkan puasa kepada orang-orang sebelum kita. Tujuannya apa? Agar kita itu mendapat predikat takwa setelah kita lepas dari bulan Ramadan ini. Karena dengan predikat takwa tadilah kita akan mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah lah kita semua akan insya Allah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena puasa, bukan karena sholat, bukan karena zakat, tapi kita masuk dalam surga Allah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, setiap perintah kepada Allah itu dia akan menjanjikan surga. Kita diperintahkan untuk sholat, karena sholat apa? Bisa mencegahkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Ketika kita terbebas dari perbuatan keji dan munkar, maka di situ datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa. Agar apa? Agar kita mendapat predikat takwa. Dengan ketakwaan kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada kita zakat. Untuk apa? Membersihkan jiwa dan harta kita. Karena jiwa yang bersih, harta yang bersih akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah kita semua akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ceramah singkat ini bermanfaat bagi diri saya dan para jemaah sekalian. Mudah-mudahan di sisa bulan Ramadan beberapa malam lagi ini kita bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini sehingga kita bisa mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan predikat takwa itu kita bisa memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa masuk dalam surga Allah bersama para anbiya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.